Halo Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKAPI. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas ilmu pajak, cerita pajak, edukasi pajak, dan semua seputar update perpajakan di Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu PPh 15 dan bagaimana mekanismenya. Banyak yang tidak tahu bahwa ada PPh pasal 15. Yang sering kita dengar adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan lain-lain. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Bisnis lain yang juga terkena PPh pasal 15 adalah perusahaan pengemuran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangunan guna sera atau big operate transfer yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya. Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 15. Yang pertama, PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Objek pajak atas charter penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Subjek pajaknya, wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan atau barang atau space charter. Yang kedua, PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Objek pajaknya, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia dan pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Subjek pajaknya merupakan wajib pajak perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, PPh pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Objek PPh-nya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Subjek pajaknya merupakan wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Yang keempat, PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Objek pajaknya nilai ekspor bruto, yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat berkedudukan di Indonesia. Subjek pajaknya wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang, selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Yang kelima, PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Objek pajaknya jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Subjek pajaknya wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan spesifikasi petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya fabrikasi langsung atau selain bahan baku milik prinsipal dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 15.
Yang pertama, perusahaan pelayaran. Laba bersih sama dengan 6% dikali omset bruto. Pajak penghasilan sama dengan 1,8% dikali omset bruto. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri. Laba bersih sama dengan 4% dikali omset bruto. Pajak penghasilan sama dengan 1,2% dikali omset bruto. Yang ketiga, pelayaran asing dan atau perusahaan maskapai penerbangan. Laba bersih sama dengan 6% dikali omset bruto. Pajak penghasilan sama dengan 2,64% dikali omset bruto. Yang keempat, wajib pajak internasional atau WPLN yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia, namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B. Laba bersih sama dengan 1% dikali nilai ekspor bruto. Penyelesaian pajak penghasilan sama dengan 0,44% dikali nilai ekspor bruto. Yang kelima, pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun guna serah Build Operate Transfer atau BOT. Pajak penghasilan sama dengan 5% dikali bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Bagaimana pembayaran dan penyampaian laporan pajak penghasilan pasal 15? Laporan harus diserahkan pada tanggal 20 di bulan di mana pembayaran pajak dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Yang pertama, perusahaan pelayaran. Dibayar paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing dan atau perusahaan penerbangan. Dibayar pungut cukai paling lambat pada tanggal 10 di bulan setelah faktur dibuat atau dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah faktur dibuat. Yang ketiga, wajib pajak internasional atau WPLN yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia namun tidak memiliki perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B. Dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima pendapatan. Yang keempat, pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau Build Operate Transfer atau BOT. Dibayar oleh wajib pajak paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT berakhir. Cukup mudah ternyata, yang penting kita teliti. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menerapkannya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKAPI Channel. Sampai jumpa di video IKAPI lainnya. Salam IKAPI!